Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jumono. Saya akan melanjutkan membahas mengenai PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Pertanyaan terjawab sudah pertanyaan saya mengenai adanya sikap arogansi dari penguasa di pemerintahan Pemprov DKI Jakarta. Beberapa waktu yang lalu saya membaca pernyataan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta di salah satu media online bahwa Pemprov DKI akan menggunakan sistem PPDB seperti tahun lalu. Hanya ada sedikit perubahan. Artinya bahwa umur menjadi penentu utama dalam seleksi penerimaan. Nah, yang kedua, menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa seleksi berdasarkan umur sudah sesuai dengan Permendikbud. Dan yang lain, menurut Kepala Dinas Pendidikan bahwa sistem yang digunakan pada tahun lalu dalam proses PPDB sudah berhasil dalam hal pemerataan kualitas pendidikan di DKI Jakarta. Dua pernyataan tersebut sebetulnya masih bisa diperdebatkan dan saya kira sangat mudah dipatahkan. Tetapi sebagus apapun argumentasi, selogis apapun logika yang akan dibangun dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan para pengambil kebijakan di Pemprov DKI, saya kira tidak akan menjadi perhatian mereka karena sudah terindikasi. Surat kami soal bahwa Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta mengindahkan Permendikbud terutama dalam hal seleksi jalur zonasi, yakni jarak terdekat, sekali lagi jarak terdekat, tidak menjadi perhatian mereka dan diabaikan. Surat kami tidak ditanggapi dan tidak direspon, bahkan kemudian Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan di media online tersebut bahwa mereka akan menggunakan umur sebagai penentu seleksi utama. Nah, yang kedua, menurut Kepala Dinas Pendidikan soal DKI sudah berhasil dalam hal pemerataan, saya kira ada yang diabaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi Kepala Dinas mengabaikan bahwa pada proses PPDB tahun lalu ada ratusan bahkan ribuan anak dan orang tua menangis, sedih, bingung dan sebagainya. Sedih, bingung tersebut, menangis tersebut, pangkal masalahnya hanya karena mereka gagal diterima di sekolah yang diinginkan atau sekolah negeri karena usia mereka muda. Dan mereka tidak menemukan alasan. Mereka tidak menemukan alasan mengapa umur membuat mereka gagal. Sampai saat ini mereka tidak menemukan mengapa umur membuat mereka gagal diterima di sekolah negeri. Anak-anak yang dekat dengan sekolah karena umur tidak bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan. Jadi di mana korelasi antara keberhasilan pemerataan kualitas ketika terjadi anak-anak, orang tua murid bersedih hati, bingung dan sebagainya? Saya kira akan lebih bijak dan akan lebih keren bila Kepala Dinas Pendidikan, terutama Gubernur DKI Jakarta, akan membuat pernyataan bahwa kepada orang tua murid bahwa orang tua murid dan anak-anak tidak usah khawatir dan tenang saja ketika tidak mendapatkan sekolah negeri. Pemprov DKI Jakarta dengan sekolah swasta akan bekerja sama menampung anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri.
itu akan lebih bijak dan akan lebih keren, dan orang tua murid akan merasa tenang. Dengan catatan bahwa bukan sekedar menampung anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, tetapi juga membiayai seluruh pembiayaan yang akan keluar atas sekolah di sekolah swasta tersebut. Ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan amanat Undang-Undang Sikdiknas dan Undang-Undang Wajib Belajar, bahwa pemerintah daerah punya kewajiban membiayai biaya pendidikan, layanan pendidikan warganya sesuai Undang-Undang Dasar 45 dan Sikdiknas. Dengan kata lain, artinya tidak boleh ada lagi anak-anak usia sekolah terhambat sekolah karena tidak punya biaya atau terhambat adanya biaya pendidikan. Karena ini sudah menjadi amanat undang-undang dan juga menjadi amanah kepala daerah atau gubernur untuk melaksanakan amanat ini. Nah, ini yang tidak menjadi pemikiran cara solusi menyelesaikan masalah ini. Karena pada dasarnya saya yakin bahwa Pemprov DKI punya kemampuan untuk memfasilitasi, untuk membiayai seluruh warganya untuk mendapatkan layanan pendidikan. Alokasi dana pendidikan di Jakarta saya kira cukup. Cuma punya niat baikkah? Punya keinginan baikkah? Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan para pengambil kebijakan di Pemprov DKI punya niat baikkah, punya keinginan baikkah untuk melaksanakan itu. Itu menjadi kunci penting. Dan semua warga, apakah dia kaya, menengah, dan miskin, mendapatkan hak yang sama dalam hal pelayanan pendidikan. Seperti yang terjadi misal di dana BOS. Dana BOS semua anak dapat, apakah dia kaya atau dia miskin, dia tidak cantik, dia tidak cantik, dia cantik, dia ganteng, dia tidak ganteng, semua anak mendapatkan itu dengan hak yang sama. Artinya bahwa kewajiban negara untuk memenuhi itu harus direalisasikan, dan saya kira DKI Jakarta punya kemampuan untuk melaksanakan hal itu. Cuma masalahnya adakah niat baik, keinginan itu. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang tahun ini akan mendaftarkan anaknya, peluang untuk mengubah juknis terkait umur saya kira makin mengecil. Untuk itu mari kita berdoa kepada bapak, ibu dan ibu. Kami himbau berdoa semoga para pemimpin kita yang ada di Pemprov DKI terkait kebijakan ini mendapat hidayah agar mereka terbuka, agar hati mereka terbuka dengan persoalan ini. Saya kira itu. Terima kasih.